Warung Ayam Bakar Mas Bekti. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Waduh, kisah Wasis dan Gali. Udah lama ya, udah sebulan kurang lebih ya, kisah Wasis dan Gali ini absen di channel Ilo Bercerita. Dan kali ini alhamdulillah Mas Rastra Kesatria mengirimkan lagi nih. Wah, keren banget ya. Setelah di episode kemarin, Wasis patah hati nih. Waduh, dia baru mau jatuh cinta, malah dikirimin santet nih sama si Ningrum. Oke, bagaimana sih di episode Wasis di warung ayam bakar Mas Bekti ini? Oke, sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Malam itu, jam di dinding pos jaga menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sementara, suasana di sekitaran komplek perumahan elit itu mulai sepi. Lampu-lampu rumah penghuni sebagian besar sudah padam, hanya menyisakan lampu luar yang masih menyala. Di pos jaga, Wasis duduk bersandar di kursi. Di jarinya, terjepit rokok yang belum sempat ia nyalakan. Pandangannya lurus ke jalan depan, memperhatikan gerbang yang tertutup setengah. Gali duduk di seberangnya, membuka ponsel lalu menutupnya lagi seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Sementara Cecep, ia berdiri di dekat pintu pos, sesekali kepalanya melongok keluar memastikan tidak ada kendaraan asing yang masuk tanpa izin. Kang Gali lagi kenapa sih? Kok kayak orang bingung? Tanya Cecep penasaran melihat tingkah laku Gali yang seperti orang kebingungan. Ya, aku ini lagi bingung. Bingung sama nasib kita bertiga, ujar Gali lirik. Bingung sama nasib kita? Bingung kenapa tuh Kang? Tanya Cecep lagi seraya menyambar gelas kopi lalu menegaknya habis. Aku tuh bingung sama nasib kita bertiga dalam hal percintaan. Aku dari dulu cuma bisa memandang dan berharap Dek Ratri tanpa kepastian. Nah, si Wasis sekalinya dia suka sama cewek, malah disantet sama ceweknya. Nah, terus kamu Cep, sekalinya pacaran malah pacaran sama demit. Pas banget ya kita bertiga. Kelamaan ngejomblo gini bisa bahaya ini kita, jawab Gali panjang lebar, kemudian meraih gelas kopi dan menyesapnya cepat. Jancok, kamu mau kopi maruk banget sih Cep, masa iya langsung habis? Aku disisain nampasnya doang, kamu bikin lagi nggak? Sungut Gali sambil mengancam Cecep. Ngomong apa tuh kamu Lih? Sahut Wasis kesal karena namanya tadi dibawa-bawa dalam gerutuan nasib Gali. Loh, yang ngomong kenyataan dong sis, kan emang bener sis. Apa jangan-jangan salah satu di antara kita bertiga ini ada yang apesnya nular, ujar Gali lagi. Kali ini matanya melirik ke arah Cecep. Bukan Cecep ya yang nularin, kan waktu pertama kali Cecep gabung juga Kang Gali sama Kang Wasis emang udah jomblo, protes Cecep tak terima sambil mengaduh kopi baru. Ya bisa aja, bisa jadi aja Cep, aura kamu itu butak, jadi bikin jomblo aku sama Wasis jadi kelamaan, kata pakdeku.
aura itu nular. Bisa jadi auramu yang butek itu nular ke aku sama Wasis, saut Gali tak mau kalah. Udah, daripada debatin hal nggak jelas, mendingan beli makan. Udah mau jam 12 ini, ujar Wasis mencoba menengahi. Lagi nggak nafsu beli makan aku, Sis, jawab Gali dengan bibir dimajukan. Tapi kalau makannya nafsu kan, tanya Wasis lagi. Ya kalau itu mah gak usah ditanya, Sis. Yes, kamu kasih uangnya ke Cecep, biar nanti dia yang jalan, saut Gali yang mulai mengatur sesuai kemauan dia. Tidak mau keluar duit, tidak mau jalan beli makan, maunya hanya makan saja. Kalau Cecep mah siap aja kalau cuma jalan. Tapi kira-kira kita makan apa ya malam ini? Tanya Cecep semangat. Ayam bakar Mas Bekti aja, masih buka nggak ya jam segini? Celetuk Gali. Tiba-tiba Cecep menoleh. Ayam bakar Mas Bekti yang lagi viral itu? Iya, anak-anak perusahaan tadi pada ngomong, katanya rasanya beda. Kata mereka, sambelnya itu bikin haki. Wasis mendengus. Viral apaan sih? Paling juga biasa aja. Loh, tapi rame terus, Sis, Gali membalas. Kalau nggak enak, ya nggak mungkin dong selama itu tiap malam. Wasis berdiri, lalu menyerahkan selembar uang 100 ribuan pada Cecep. Sekalian beli minum ya, Cep. Cecep mengangguk. Siap, Kang. Kamu itu jangan lama-lama, Cep. Kalau disuruh, kamu itu kebiasaan suka keluyuran kalau lagi disuruh-suruh, saut Gali kesal. Aman atuh Kang Gali, Cecep jalan dulu ya. Dia melangkah keluar pos, menyalakan motor, lalu melaju pelan meninggalkan gerbang komplek. Suara mesin motor yang menghilang di tikungan menyisakan keheningan yang kembali menutup malam. Warung ayam bakar Mas Bekti berdiri di pinggir jalan utama yang menghubungkan dua kampung. Bangunannya sederhana, berdinding papan dan sebagian tembok, dengan spanduk besar bertuliskan warung ayam bakar Mas Bekti. Meja-meja kayu berjajar rapi, sebagian sudah mengkilap karena sering dilap. Asap dari panggangan hampir tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika warung itu sedang sepi. 5 tahun lalu, tempat itu bukan apa-apa selain lapak kecil dengan satu tungku bakar. Mas Bekti merintisnya bersama sang istri, Sundari. Dengan modal pas-pasan, Mas Bekti mengurus ayam, bumbu dan pembakaran. Mbak Sundari melayani pembeli, mencatat pesanan, dan mengurus uang. Mereka bekerja dari sore sampai larut malam, hampir tanpa libur. Di tahun pertama, warung itu sering tutup lebih awal karena ayam habis. Bukan karena laris, tapi karena Mas Bekti yang tidak berani mengambil resiko terlalu besar. Modalnya tipis, kalau ayam tidak habis, mereka harus menanggung rugi sendiri. Mbak Sundari juga tidak pernah mengeluh. Ia justru sering menyemangati suaminya untuk pelan-pelan berani menambah stok. Kita coba aja dulu ya, kata Sundari waktu itu. Kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu. Mas Bekti mengangguk meski raut wajahnya selalu terlihat ragu. Mereka menikah sudah 8 tahun lamanya. Dan dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun. Anak itu tidak tinggal bersama mereka. Sejak bayi, ia dirawat oleh ibunda Sundari di kampung. Bukan karena tidak sayang, tapi karena keadaan. Warung menuntut waktu dan tenaga. Mereka tidak sanggup mengurus anak kecil sambil bekerja sampai tengah malam. Setiap sebulan atau 2 bulan sekali, Sundari pulang ke kampung untuk menjenguk anaknya. Mas Bekti jarang ikut. Ia lebih sering tinggal untuk menjaga warung. Alasannya sederhana. Kalau warung tutup 1 hari saja, pemasukan langsung terasa berkurang. Tahun demi tahun berlalu, warung itu perlahan dikenal. Awalnya hanya pelanggan tetap dari orang sekitaran situ. Lalu mulai datang orang-orang dari luar kampung. Nama Mas Bekti pun mulai disebut-sebut, terutama karena bumbu ayam bakarnya yang dianggap berbeda. Sambalnya tidak terlalu pedas, tidak terlalu manis, tapi terasa kuat. Sundari sering tersenyum setiap kali mendengar pujian pembeli.
Mas Bekti hanya mengangguk singkat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu berubah. Warung ayam bakar Mas Bekti mendadak jauh lebih ramai dari biasanya. Hampir setiap malam warung mereka penuh, pembeli rela menunggu lama. Beberapa bahkan datang khusus dari kota. Pesanan online mulai berdatangan, membuat Bekti harus menambah ayam dan arang hampir 2 kali lipat. Secara logika, semua itu seharusnya membuat Mas Bekti senang. Tapi justru sebaliknya, akhir-akhir ini ia terlihat semakin pendiam, wajahnya sering tegang. Kadang, ia duduk seorang diri di belakang warung, menatap kosong ke arah jalan, sementara Sundari melayani pembeli sendirian. "Kamu capek ya, Mas?" tanya Sundari suatu malam. Bekti langsung menjawab tegas, "Enggak." Jawaban singkat itu membuat Sundari tidak bertanya lagi. Di warung, orang-orang mulai membicarakan banyak hal. Ada yang bilang Bekti memang pintar meracik bumbu. Ada yang bilang warung itu kebetulan saja sedang naik. Tapi ada juga yang berbisik-bisik lain, bisikan yang tidak pernah diucapkan keras-keras tapi beredar dari meja ke meja. "Cepet banget ya ramenya." "Iya, dulu biasa aja. Sekarang kayak kagak ada sepinya." Sundari pernah mendengar kata-kata itu sepintas. Ia pura-pura tidak peduli. Baginya, yang penting mereka bekerja jujur dan tidak menyakiti siapapun. Mas Bekti, di sisi lain, justru semakin sulit diajak bicara. Ia cepat tersinggung. Kalau Sundari salah sedikit, suaranya langsung meninggi. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini menjadi sumber pertengkaran. Malam itu, setelah warung tutup, Sundari membersihkan meja sendirian. Bekti sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung. Ia tidak pamit, tidak juga menoleh. Sundari berhenti sejenak, menatap panggangan yang sudah padam. Api kecil di bawah arang menyisakan bara merah yang hampir mati. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya, tapi ia belum tahu harus mulai dari mana untuk memahaminya. Di siang harinya, Wasis, Gali dan Cecep baru saja lepas dinas. Matahari sudah naik tinggi, udara mulai tidak enak. Setelah pulang ke kos dan tidur beberapa jam, perut mereka pun kembali terasa kosong menjelang sore. Seperti biasa, perdebatan tentang makan pun dimulai. Makan apa nih kita ya?" tanya Gali sambil menguap lebar. "Gimana kalau ayam bakar Mas Bekti lagi?" celetuk Cecep sambil duduk mengisap rokok. Gali langsung menoleh. "Serius kamu, Cep? Baru juga semalam." "Justru itu Kang Gali, rasanya bikin nagih," jawab Cecep mantap. Wasis tidak langsung menjawab. Ia berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Entah kenapa, nama warung itu kembali terlintas di kepalanya. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia belum menemukan bentuknya. Makan di sana aja yuk, sekalian kita jalan-jalan sore," kata Gali yang dijawab anggukan oleh Wasis. "Oke, siapa takut," sahut Cecep yang segera berkemas. Akhirnya, mereka bertiga sepakat. Menjelang maghrib, mereka sudah sampai di warung ayam bakar Mas Bekti. Suasana di sini lebih ramai daripada yang mereka kira. Hampir semua meja telah terisi. Asap dari panggangan tebal bercampur aroma ayam bakar dan bumbu yang menyengat hidung. Mas Bekti berdiri di balik panggangan. Gerakannya cepat, tapi wajahnya terlihat kaku. Matanya cekung, garis di dahi terlihat jelas. Ia tidak banyak bicara, hanya menjawab seperlunya ketika pembeli bertanya. Wasis memperhatikannya sejak mereka duduk di balik asap dan keramaian. Pandangan batinnya menangkap sesuatu yang lain. Ada bayangan gelap yang seolah menempel di tubuh Mas Bekti. "Ramai banget ya," kata Gali sambil melihat-lihat sekitar. "Ya, namanya juga lagi viral Kang," sahut Cecep. "Cep, kamu itu duduknya sono dikit kek, maunya deket-deket aku mulu," ujar Gali kesal karena Cecep duduk mepet ke arah Gali. "Ih, Kang Gali mah marah-marah mulu, kayak cewek lagi PNS,"
Saut Cecep asal. PNS, PMS, premenstrual syndrome. Kamu goyo-goyoan malah salah. Sungut Gali tambah kesal. Tak lama kemudian, terlihat Sundari keluar dari dalam membawa pesanan ke meja lain. Ketika melewati meja mereka, matanya sempat bertemu pandang dengan Wasis sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Wasis merasa diperhatikan. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Setelah tadi memesan, tak lama kemudian pesanan mereka pun datang. Ayam bakar masih mengepul, sambalnya menantang, mereka mulai makan. Ya, rasa ayam bakar Mas Bekti memang berbeda. Bumbunya meresap, membuat rasa yang sulit dilupakan. Mantep banget ini sambalnya. Gumam Cecep dengan mulut penuh kepedesan. Wasis makan perlahan, matanya kembali melirik ke arah panggangan. Bayangan gelap itu masih ada, bahkan terasa lebih pekat dari tadi. Ia berniat menyapa Mas Bekti setelah selesai makan, setidaknya mengobrol sebentar, memastikan apa yang ia rasakan bukan sekedar perasaannya sendiri. Namun, belum sempat ia berdiri, Mas Bekti melepas celemeknya dan menyerahkannya pada Sundari. "Dek, aku ke pasar sebentar," kata Mas Bekti singkat. Sundari mengangguk. "Sekarang?" "Ya." Tanpa menunggu jawaban lagi, Mas Bekti meraih jaket kemudian keluar, motor dinyalakan, lalu pergi begitu saja, meninggalkan warung yang masih ramai. Wasis menatap punggung Bekti yang menjauh. Bayangan gelap itu ikut pergi bersamanya, seperti bayangan yang tidak terpisahkan. "Kok ditinggal sih, Mbak?" tanya Gali keheranan sambil kepedesan. "Iya, udah biasa," jawab Sundari cepat dari balik meja kasir. Nada suaranya terdengar biasa, tapi tangannya sedikit gemetar saat mengambil uang kembalian. Saat Wasis berdiri untuk membayar, Sundari kembali menatapnya. Kali ini lebih lama. Tidak ada senyum. Tatapan itu seperti sedang menimbang sesuatu. "Mas," kata Sundari pelan. Wasis menoleh. "Ya, Mbak." Sundari ragu sejenak, lalu ia menggeleng. Enggak apa-apa." Wasis mengangguk. Ya, dia tidak memaksa, namun dalam hati ia tahu tatapan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disimpan Sundari, sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Mereka bertiga keluar dari warung saat langit mulai menggelap. Di perjalanan pulang, Gali melirik ke arah Wasis. "Sis, kamu kenapa sih? Dari tadi diem aja." Wasis menjawab singkat. "Ada yang gak beres, Li." Cecep menoleh cepat. "Di mana yang gak beres?" "Di warung tadi," kata Wasis pelan. "Aduh, urusan demit lagi nih pasti," gumam Gali sebal. Motor mereka melaju meninggalkan warung ayam bakar Mas Bekti. Gali paham, kalau Wasis sudah seperti itu, pasti ada sesuatu di warung ayam bakar Mas Bekti. Ya, semenjak warungnya ramai, Mas Bekti memang berubah. Perubahan Mas Bekti tidak terjadi dalam satu malam. Sundari pun menyadarinya pelan-pelan. Dari hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Cara Mas Bekti menutup pintu terlalu keras, nada suaranya yang meninggi hanya karena hal-hal kecil. Pada awalnya, Sundari mengira jika suaminya hanya kelelahan. Warung semakin ramai, jam kerja semakin panjang, Bekti jarang tidur cukup. Ia sering pulang ke rumah dalam keadaan bau asap dan berkeringat, lalu langsung berbaring tanpa bicara. Namun, minggu demi minggu berlalu, sikap Bekti tidak membaik, justru semakin sulit ditebak. Suatu malam, setelah warung tutup, Sundari sedang menyapu lantai. Bekti duduk di bangku kayu, menatap ponselnya, wajahnya tegang. Jari-jarinya mengetuk layar berulang-ulang, seperti menunggu pesan yang tidak kunjung datang. "Mas, kamu belum makan?" tanya Sundari hati-hati. Bekti merengus. "Nanti aja." Sundari mengangguk. Ia masuk ke dapur kecil, menyiapkan teh hangat. Ketika kembali, ponsel Mas Bekti sudah diletakkan terbalik di atas meja. Dia berdiri, mondar-mandir tanpa arah.
Mas, kamu kenapa sih? Tanya Sundari akhirnya. Bekti berhenti. Banyak tanya kamu. Nada suaranya dingin. Sundari terdiam. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menunduk, berusaha menahan perasaan yang mulai sesak. Sejak saat itu, kemarahan Bekti semakin sering muncul. Kadang karena hal sepele, kadang tanpa sebab yang jelas. Bekti juga mulai sering pergi sendiri. Alasannya berbelanja bahan, mengecek pemasok, atau sekedar mencari udara. Tapi ia pulang larut dengan wajah semakin kusut. Kadang matanya merah, bukan karena asap panggangan. Sundari pun sering menangis diam-diam. Ia tidak ingin orang lain tahu. Di depan pelanggan, ia tetap tersenyum. Di depan tetangga, ia tetap ramah. Hanya di malam hari, ketika rumah sudah sunyi, ia bersujud lama di atas sejadah. Ya Allah, kalau ada yang salah, tolong jauhkan dari suamiku. Kembalikan dia seperti yang dulu, ya Allah. Doa itu ia ulang hampir setiap malam. Ia percaya doanya tidak pernah sia-sia, meski jawabannya mungkin tidak datang secepat yang ia inginkan. Suatu malam, kemarahan Bekti pernah mencapai puncaknya. Sundari menegur Bekti karena membentak pelanggan. Bekti berbalik, matanya merah, nafasnya berat. Udah berani ya? Kamu ngatur aku sekarang, hah? Teriaknya. Sundari mundur selangkah. Aku cuma... Prang! Belum selesai bicara, Bekti mengempaskan tangan ke meja. Piring bergetar, hampir jatuh. Sundari gemetar, tapi tetap berdiri. Aku tuh capek, kata Bekti dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Kamu tuh gak ngerti. Sundari menahan air mata. Ia tahu suaminya sedang tersiksa. Meski caranya salah, ia tidak membalas, hanya menunduk dan kembali ke dapur. Sundari tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tahu satu hal, suaminya sedang tidak baik-baik saja, dan selama masih ada sisa kasih di hatinya, dia akan terus bertahan. Beberapa hari kemudian, di sore hari, Cecep datang ke kos dengan wajah tegang. Tasnya masih menggantung di bahu, tapi ia tidak langsung masuk ke kamar. Dia berdiri di depan balkon, mencari Wasis dan Gali yang sedang duduk santai sambil minum kopi. Kata Cecep cepat. Kalian tahu nggak, warung Mas Bekti ramai banget siang tadi. Gali menoleh. Apanya yang aneh? Ya emang tiap hari rame. Biasa aja keles. Ih Kang Gali mah, ini mah bukan rame biasa, jawab Cecep. Ramenya karena ribut. Wasis meletakkan cangkirnya. Ribut kenapa, Cep? Cecep menghela nafas. Mas Bektinya kesurupan. Gali langsung duduk tegak. Oh, serius kamu, Cep? Ih, serius. Abis marah-marahin istrinya di depan warung, katanya mama marah-marahnya gak jelas. Omel sendiri, terus tiba-tiba ngamuk. Sampai 3 orang menggangin dia. Cecep berbicara cepat seperti pembawa acara gosip-gosip di televisi. Ada yang bilang matanya melotot, badannya kaku, teriak-teriak gak jelas. Mbak Sundari sampai nangis. Lanjutnya lagi, Gali menoleh ke arah Wasis, tatapannya penuh tanya. Wasis hanya diam, wajahnya tenang, tapi matanya terlihat lebih dalam dari biasanya. Itu katanya dia tuh hampir mukul Mbak Sundari, kata Cecep lagi. Kalau nggak dipegangin mah mungkin udah kejadian beneran, bisa bonyok Mbak Sundari. Terus sekarang gimana, Cep? Tanya Gali. Udah tenang sih katanya. Dibawa masuk rumah, pintunya dikunci. Orang-orang bubar, tapi masih pada ngomongin, jawab Cecep. Gali menghela nafas panjang. Wah, ini pasti ada yang gak beres ini. Dia kembali menoleh ke arah Wasis. Sis, kamu ngerasa sesuatu waktu kita makan di sana kan, Sis? Wasis mengangguk pelan. Iya, Le. Terus gimana? Desak Gali. Wasis terdiam sejenak sebelum bicara. Ini urusan rumah tangga orang, Le. Selama mereka belum minta tolong, ya kita nggak bisa masuk. Cecep terlihat gelisah. Kang, tapi kalau membahayakan orang lain gimana tuh, Kang? Ya justru karena itu, jawab Wasis tenang. Kalau kita masuk tanpa diminta, justru itu malah bisa memperparah keadaan. Gali menatap Wasis tajam. Kadang, kalau nunggu orang itu minta tolong itu kelamaan, Sis.
kata padeku. Berikanlah pertolongan jika memang ada yang membutuhkan. Wasis berdiri. Tapi semua ada batasannya, Lih. Ujar Wasis tenang yang membuat Gali hanya bersungut-sungut sendiri. Di tempat lain, di rumah kecil belakang warung, Sundari duduk di lantai sambil memeluk lutut. Mas Bekti terbaring di kasur, nafasnya masih terdengar berat. Sundari menatap suaminya dengan mata sembab. Di luar rumah, suara orang-orang masih terdengar samar. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada yang sekedar ingin tahu. Di dalam rumah itu, hanya ada seorang istri yang sedang kebingungan mendapati suaminya terbaring setelah tadi mengamuk. Sehabis maghrib, udara di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Wasis, Gali dan Cecep duduk santai di teras balkon kos, menikmati sisa-sisa senja yang perlahan tenggelam. Lampu-lampu rumah di sekitaran mulai menyala satu persatu. Bau masakan dari dapur-dapur rumah warga bercampur dengan asap rokok dan kopi hitam yang baru diseduh. Cecep bersandar di pagar balkon. Aneh ya, katanya pelan. Warung Mas Bekti itu makanya lagi kenapa? Apa kalau menurut Cecep? Gali mengangguk. Ya, dari kemarin kita makan di sana juga. Rasanya udah gak enak. Wasis tidak menanggapi. Ia menatap ke bawah arah jalan kecil di depan kos. Lampu motor melintas sesekali, lalu hilang di tikungan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari bawah tangga. Cepat sedikit tergesa. Gali menoleh lebih dulu. Siapa tuh? Seorang perempuan berhenti di bawah lampu. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. Dia adalah Mbak Sundari. Cecep spontan berdiri. Mbak Sundari? Sundari mengangguk. Nafasnya tersengal seperti habis berjalan jauh atau menahan tangis. Dia menatap Wasis, lalu menunduk sedikit. Mas, suaranya bergetar. Tolong saya. Gali dan Cecep saling pandang. Tidak ada yang menyangka jika Sundari bisa datang ke kos-kosan mereka, apalagi di malam hari. Ya Mbak, ada apa ya? Tanya Wasis pelan. Mas Bekti, Sundari menelan ludah. Dia ngamuk lagi. Saya udah gak sanggup. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara hampir putus. Saya takut dia kenapa-napa, atau malah menyakiti saya. Tidak ada waktu untuk bertanya panjang. Wasis langsung berdiri. Kita ke sana sekarang, katanya singkat. Gali dan Cecep segera mengikuti. Mereka turun tangga cepat-cepat. Sundari berjalan di depan, sesekali menoleh, memastikan mereka masih mengikutinya. Sepanjang jalan, Sundari tidak banyak bicara, hanya sesekali mengusap air mata. Lampu-lampu jalan tampak redup. Beberapa orang masih duduk santai di teras rumah, tapi tidak ada yang berani menegur. Sesampainya di rumah Mas Bekti, terlihat pintu depan tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara barang jatuh dan nafas berat seperti orang menahan amarah. Sundari berhenti di depan pintu, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Mas, dia menoleh ke Wasis. Tolong. Wasis mengangguk. Buka pintunya. Begitu pintu dibuka, teriakan langsung terdengar dari dalam kamar. Suara Mas Bekti kasar. Tidak seperti biasanya, Gali dan Cecep saling pandang. Ini bukan lagi sekedar pertengkaran rumah tangga biasa. Wasis melangkah masuk tanpa ragu, matanya tajam, fokus. Apapun yang ada di dalam rumah itu, malam ini tidak bisa lagi dibiarkan. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, suasana terasa jauh lebih pengap. Bau keringat dan asap bercampur jadi satu. Lampu ruang tengah menyala redup, memperlihatkan beberapa barang yang berserakan di lantai. Kursi tergeser, meja miring, seolah baru saja terjadi perlawanan. Teriakan Mas Bekti terdengar dari dalam kamar. Suaranya berat, tidak beraturan, seperti orang yang berbicara dengan amarah yang bukan sepenuhnya miliknya. Luar, jangan dekat-dekat. Gali dan Cecep langsung bergerak lebih dulu. Mereka masuk ke dalam kamar
Tanpa banyak bicara, Mas Bekti berdiri di atas kasur, tubuhnya tegang, matanya merah dan menatap liar, nafasnya memburu. Begitu melihat Wasis masuk kamar, ekspresinya berubah drastis. Siapa kamu? Siapa kamu? Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk Wasis. Pergi, pergi. Wasis tidak menjawab, ia melangkah pelan, menjaga jarak. Pandangannya tertuju pada wajah Mas Bekti, tapi yang dia lihat bukan hanya tubuh itu. Ada dorongan kuat dari luar, seperti tarikan yang memaksa jiwa Bekti terus gelisah. Pegang, kata Wasis singkat. Gali dan Cecep bergerak bersamaan. Mereka mencekal lengan Mas Bekti dari kanan dan kiri. Bekti merontak keras, tenaganya jauh lebih besar daripada biasanya. Lepas, lepaskan, teriaknya sambil berusaha memukul. Cecep hampir terjatuh, tapi Gali menahan tubuh Bekti dari arah belakang. Sundari berdiri di ambang pintu kamar, dia menangis sambil menutup mulut, tubuhnya gemetar. Wasis berdiri tegak tepat di hadapan Mas Bekti. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Pelet semar kuning, gumam Wasis. Lalu ia membuka mata. Bibirnya bergerak pelan membacakan mantra hingga akhirnya Bekti berteriak. Kepalanya mendongak ke atas. Wasis tetap tenang, tatapannya tajam, fokus. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, telapaknya menghadap ke depan. Lalu, dengan gerakan seperti mengambil sesuatu, Wasis menarik tangannya cepat. Cukup, katanya tegas. Mendengar teriakan Wasis, membuat Gali dan Cecep merasakan dingin di tengkuk mereka. Mas Bekti mendadak terdiam, tubuhnya masih gemetar, tapi teriakannya sudah berhenti. Beberapa detik yang terasa sangat lama, keringat dingin mengalir di wajah Bekti. Matanya berkedip-kedip, lalu perlahan fokusnya kembali. Aku kenapa? Suaranya melemah. Gali dan Cecep masih memeganginya, tapi perlahan melepaskan ketika melihat tubuh Bekti mulai lemas. Bekti jatuh terduduk di atas kasur, nafasnya tersengal. Sundari berlari mendekat, tapi berhenti ketika melihat Wasis mengangkat tangan, memberikan isyarat agar ia tidak terlalu dekat lebih dulu. Jangan dulu, ini belum selesai, kata Wasis. Ia kembali menutup mata, melanjutkan dengan doa pendek, kali ini lebih pelan. Setelah beberapa saat, Wasis pun berdiri. Sekarang sudah aman. Mas Bekti menunduk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, ia tidak berani menatap siapapun. Sundari akhirnya duduk di sampingnya, menangis pelan. Gali dan Cecep mundur selangkah, memberikan ruang. Wasis menatap Mas Bekti lebih lama. Mas, yang barusan itu bukan sekedar emosi. Itu ada yang menempel. Dan itu datang karena pintu yang kamu buka sendiri, kata Wasis senang. Mas Bekti menelan ludah. Bahunya turun naik seolah beban berat baru saja dilepaskan. Tapi rasa bersalah mulai muncul menggantikan. Malam itu belum selesai, tapi untuk pertama kalinya Mas Bekti benar-benar sadar bahwa apa yang ia alami bukan hanya sekedar amarah, melainkan akibat dari sesuatu yang lebih gelap. Mas Bekti duduk menunduk lama. Kedua tangannya menutup wajah, baunya naik turun menahan sesuatu yang sejak tadi ingin pecah. Tangis itu akhirnya keluar, pelan seperti orang yang terlalu lama memendam beban, lalu kehabisan tenaga untuk menahan. Di sampingnya, Sundari duduk diam. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi sikapnya tenang. Dia tidak menyela, seolah sudah mempersiapkan diri sejak awal untuk menerima apapun yang akan terungkap malam itu. Mas Bekti menarik nafas panjang. Perlahan, ia mulai membuka kisah yang selama ini disimpannya sendiri. Ya, beberapa bulan terakhir, rutinitasnya berubah. Ia jadi lebih sering berangkat ke pasar lebih pagi dengan alasan urusan dagangan. Pada awalnya, semua terasa wajar. Dia sekedar membeli bahan, memastikan pasokan ayam, dan pulang seperti biasa. Tidak ada yang tampak mencurigakan.
Namun di pasar itulah dia berkenalan dengan seorang wanita penjual ayam, seorang janda dengan anak satu, ramah, mudah diajak bicara, namanya Desi. Pertemuan-pertemuan kecil itu berubah menjadi obrolan yang lebih lama. Dari urusan harga ayam bergeser ke cerita hidup, lalu ke keluh kesah yang terasa semakin pribadi. Mas Bekti mengira semuanya masih dalam batas wajar. Dia meyakinkan dirinya bahwa ia masih bisa menjaga jarak. Tapi kenyataan tidak sesederhana itu. Dia mulai mencari-cari alasan untuk datang lebih awal, untuk singgah lebih lama di lapak itu. Ada kepuasan setiap kali bisa melihat wajah perempuan itu, sesuatu yang pada awalnya ia anggap sebagai hiburan sesaat di tengah rutinitas yang melelahkan. Dia tahu itu salah, tetapi tidak segera menghentikan, justru malah semakin dalam. Kenikmatan satu malam, mereka reguk berdua dan tanpa sadar Mas Bekti mengucap janji pada Desi, sebuah janji yang belum tentu bisa ia tunaikan. Perubahan dalam dirinya mulai terasa perlahan. Dia menjadi lebih mudah gelisah, pikirannya sering melayang tanpa sebab jelas. Wajah Desi kerap muncul di kepalanya. Bahkan saat ia sedang bekerja atau duduk bersama istrinya sendiri, tidurnya tak lagi nyenyak. Dadanya sering terasa berat, emosi mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Mas Bekti mengira jika semua itu hanyalah perasaannya yang kebablasan, rasa tertarik yang berlebihan. Dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang gelap bekerja di balik pikirannya. Ketika ia tidak bertemu Desi sehari saja, tubuhnya terasa tidak nyaman, pikirannya kacau, ada dorongan kuat yang terus menariknya kembali ke lapak pasar, ke orang yang sama, seolah kehendaknya sendiri tidak lagi sepenuhnya miliknya. Di saat yang sama, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah. Ada bagian dari dirinya yang tetap tertambat pada Sundari. Setiap kali ia berniat menjauh, ada rasa bersalah yang datang bersamaan dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tarikan itu membuatnya terombang-ambing, berdiri di dua arah yang berlawanan tanpa benar-benar pernah bisa melangkah penuh ke salah satunya. Kemarahan dalam dirinya pun tumbuh, menjadi mudah tersinggung, sering melampiaskan emosi pada Sundari tanpa alasan jelas. Setelahnya selalu datang penyesalan, tetapi tidak pernah cukup kuat untuk menghentikan siklus itu. Tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin kusut. Ia seperti hidup dengan dua beban sekaligus. Rasa tertarik yang tidak ia pahami dan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Baru belakangan ini, dia mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekedar perasaan biasa. Ada tekanan yang terasa asing, ada dorongan yang tidak wajar. Dia mulai mengaitkan semua keganjilan itu dengan perubahan dalam hidupnya sejak berkenalan dengan perempuan di pasar di lapak ayam. Namun kesadaran itu datang terlambat ketika keadaannya sudah terlalu jauh untuk ia kendalikan sendiri. Di hadapan wasis dan yang lain, Mas Bekti akhirnya menyadari akar dari semua kekacauan itu. Niatnya yang tidak pernah benar-benar bulat membuatnya mudah dirasuki pengaruh yang salah. Pada saat yang sama, doa dan ketulusan Sundari menjadi penahan yang membuat pengaruh itu tidak pernah sepenuhnya menguasainya. Tarik-menarik itulah yang membuat jiwanya terkoyak pelan-pelan. Dengan tubuh gemetar, Mas Bekti mendekat ke istrinya. Ia merendahkan diri, menanggung seluruh kesalahan tanpa mencari pembenaran. "Maafkan Mas Dek," ujarnya lirih. "Jadi kamu benar-benar sudah pernah tidur bersamanya?" tanya Sundari tanpa menatap wajah Bekti. Bekti mengangguk pasrah. Rasa bersalah itu bukan karena ia ketahuan, melainkan karena ia akhirnya mengerti betapa dalam luka yang telah ia sebabkan. Sundari tidak menarik tangannya ketika disentuh. Dia membiarkan air matanya jatuh tanpa kata-kata. Di ruangan itu, suasana yang sejak tadi terasa berat mulai mengendur. Tekanan yang tak kasat mata perlahan memudar. Ya,
pengaruh pelet semar kuning yang dilepaskan oleh Desi sudah menghilang, malam itu bukan penutup dari semua masalah, tetapi menjadi titik di mana Mas Bekti berdiri berhadapan dengan masalahnya sendiri. Setelah yakin jika suasana di dalam rumah itu sudah benar-benar kondusif, Wasis berdiri lebih dulu. Dia tidak mengatakan apa-apa yang berlebihan, hanya mengangguk kecil ke arah Mbak Sundari. Baginya, peran yang harus ia jalani malam itu sudah selesai. Selebihnya adalah urusan dua orang suami istri itu dengan diri mereka sendiri. Cecep dan Gali ikut bangkit. Gali sempat menoleh ke arah Mbak Sundari, ingin mengatakan sesuatu, namun urung, tidak ada kalimat yang terasa tepat untuk kondisi seperti itu. Diam justru menjadi sikap paling bijak. Di luar rumah, udara malam terasa dingin. Mereka berjalan pelan menyusuri gang, meninggalkan rumah Mas Bekti tanpa menoleh ke belakang. Wasis melangkah di depan, sementara Gali dan Cecep mengikutinya dalam jarak dekat, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Beberapa langkah kemudian, Cecep akhirnya membuka suara. "Sebenarnya, Mas Bekti itu kenapa sih Kang Wasis?" Wasis menjawab singkat tanpa berusaha terlihat paling tahu. "Apa yang dialami sama Mas Bekti adalah akibat dari niat yang goyah dan hati yang tidak dijaga. Dia dikirimi pelet legendaris, pelet semar kuning." "Pelet? Ngapain Mbak Sundari melet Mas Bekti Kang Wasis?" tanya Cecep yang masih bingung. "Ya ampun, ini anak kok gobloknya nggak kurang-kurang ya. Cepot, yang melet Mas Bekti itu Mbak Desi, janda yang jualan ayam di pasar itu loh, yang bodinya semok, yang kalau jalan geol-geol," saut Gali jengkel. "Oh, Mbak Desi, yang benol itu ya Kang? Ih, kenapa nggak melet Cecep aja yang masih pri, malah melet Mas Bekti?" ujar Cecep lagi sambil membayangkan bodi Mbak Desi. "Ngapain amat melet kamu, Cep? Muka ngeselin, gaji pas-pasan, cicilan motor masih panjang, rugi," saut Gali penuh emosi. "Oh ya sis, itu kenapa Mbak Sundari tiba-tiba bisa datang ke kos ya? Terus minta bantuan kamu ya? Padahal kan kamu gak kenal," tanya Gali bingung. Wasis di sini berkata bahwa Sundari bukanlah perempuan biasa. Dia memiliki kepekaan yang halus terhadap hal-hal tak kasat mata. Meski tidak ia sadari sepenuhnya, keikhlasan, doa, dan keteguhan hatinya membentuk benteng alami. Itulah sebabnya pengaruh yang menyerang Mas Bekti tidak pernah bekerja dengan sempurna. Alih-alih tunduk, Mas Bekti justru terombang-ambing, tersiksa di antara dua dorongan yang saling bertolak belakang. Gali mendengarkan dengan seksama. Dia teringat tatapan Sundari di warung beberapa hari lalu. Tatapan itu bukan tatapan curiga, melainkan pengakuan diam-diam. Pada saat Wasis datang makan ke warung ayam bakar, Sundari sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dia menangkap sinyal halus bahwa Wasis bukan orang sembarangan, seseorang yang ia yakini bisa menolong ketika jalan lain sudah tertutup. Menurut Wasis, kedatangan Sundari ke kosan mereka malam itu juga bukanlah kebetulan. Ada dorongan kuat yang menuntun sesuatu yang bekerja di luar logika biasa. Bisa jadi itu perlindungan yang selama ini menyertai, atau sekedar hasil dari doa yang dipanjatkan terus-menerus. Apapun itu, Wasis memilih tidak memperpanjang penjelasan. Tidak semua hal perlu diberi nama. Sesampainya di kos-kosan, mereka bertiga berhenti sejenak di teras depan. "Sebatang dulu sis, baru nanti tidur," ujar Gali sambil membakar rokok. "Kang Gali?" tanya Cecep yang baru duduk di sampingnya. "Apa sih?" jawab Gali sewot. Kang Gali pelet aja deh Ratri, biar mau sama Kang Gali. Kalau pelet buat sesuatu yang baik kan gak apa-apa. Asal nanti deh Ratri jangan buat mainan, diseriusin, terus dinikahin," ujar Cecep mencoba memberi saran. "Apa kamu bilang? Hah? Sembarangan kamu. Gali ini gak main cara-cara begitu untuk menaklukkan hati seorang wanita.
Lihat saja nanti, Dek Ratri akan jatuh ke pelukan Galih tanpa perlu pelet ataupun guna-guna, hanya cinta suci yang akan mempersatukan Galih dan Ratri. Jawab Galih berapi-api. Wasis hanya tersenyum mendengar kata-kata Galih yang optimis. Kemudian ia menutup pembicaraan malam itu dengan kalimat sederhana. Dia mengatakan bahwa membantu orang bukan berarti mencampuri hidup mereka sepenuhnya. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar, dan malam itu mereka sudah berada tepat di garis tersebut. Selebihnya, biarlah Mas Bekti dan Mbak Sundari sendiri menyelesaikan luka mereka dengan kejujuran dan waktu. Malam semakin larut. Cecep dan Gali masuk ke dalam kamar lebih dulu, meninggalkan Wasis seorang diri di teras depan untuk beberapa saat. Dia menatap langit tanpa bintang, lalu menghela nafas pelan. Ingatannya tiba-tiba melayang pada sebuah nama, Ningrum. Di mana dia sekarang? Bagaimana keadaan dia sekarang setelah segala ilmu hitamnya dilenyapkan Wasis? Wasis tersenyum getir, kemudian berbalik dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti biasa, hidup berjalan kembali perlahan apa adanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Gali, selalu keren, gak pernah gagal. Waduh, di sini akhirnya ya. Wasis berhasil menghilangkan pengaruh pelet semar kuning. Wah, ngeri banget ya, ada semar mesem, ada semar kuning. Ini ngeri nih ya. Dan alhamdulillah pengaruh pelet itu bisa dihilangkan dari Mas Bekti ya, sehingga Mas Bekti tidak lagi ngamuk-ngamuk. Dan di sini ternyata salah satu yang membentengi Mas Bekti adalah sosok istrinya nih. Jadi Mbak Sundari ini di mata Wasis ini berbeda nih. Dia punya sesuatu tapi dia seperti tidak menyadarinya. Dan doa-doa yang tulus itulah yang juga menjadi pelindung untuk Mas Bekti. Jadi Mas Bekti kayak gimana ya? Dia kayak di tengah-tengah, jadi digencet tuh. Dia mau ke sana tapi ditahan di sini. Akhirnya ya itulah hukuman ya, mungkin hukuman ya buat Mas Bekti. Dan ya, waduh, tapi ngeri juga sih pas udah ditanya tuh sama Mbak Sun, kamu udah pernah tidur sama dia? Wah, dia jawab iya, dia ngangguk ya kan. Tapi di sini keren Wasis ya. Wasis ini nggak mau nyampurin urusan rumah tangga orang lain. Jadi ketika yang penting udah tahu nih penyebabnya, udah tahu, udah ngaku, udah Wasis pergi. Terkait apakah Mas Bekti atau Mbak Sundari bisa menerima kembali Mas Bekti, kayaknya itu bukan urusan Wasis lagi sehingga Wasis pergi. Dan di awal kan juga Gali udah bilang, kita bantu aja. Nggak bisa. Karena ini masalah keluarga. Jadi semua tuh ada batasannya. Wah keren ya. Makin bijak nih Wasis ya. Jadi dia nggak main nyelonong gitu aja. Sebenarnya bisa aja ya kan. Dia pas ngeliat Mas Bekti kenapa-napa, bisa aja di situ dia langsung selesaikan. Tapi nggak begitu caranya karena ini adalah masalah rumah tangga. Keren. Dia berpikir bijak sebelum bertindak. Dan di sini bagaimana Cecep menawarkan kepada Gali untuk mengirimkan pelet kepada Ratri. Wah, Gali langsung nolak dia kan. Keren nih Gali nih. Walaupun gitu-gitu juga harga dirinya tinggi nih. Keren lagi banget. Mas Rastra Kesatria, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kalau bisa tiap minggu dong Wasis Gali ya Mas Rastra ya. Dan semoga kisah Wasis Gali barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong, bantu diklik biar viral ya video ini. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.